Baby, what if we restart? Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Be my bride, honey, I'll wear that tie. I'm talking about you and I, walking down that aisle. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. And if we try our best to make it, well, I know we'll be okay. Oh, I'm waiting on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Handayani dengan nomor induk mahasiswa 25381101629. Saya merupakan pengajar mata pelajaran fikih di MA Plus Al-Hikam Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 program studi fikih pada LPTK IAIN Madura. Hari ini pada tanggal 10 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 11 IPA Putra di MA Plus Al-Hikam dengan materi Mawaris menggunakan model pembelajaran problem based learning sebagai salah satu syarat uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Yaitu kita akan belajar apa? Nah, sebelum pembelajaran, Ibu ingin sekarang berdoa dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Darus. Silakan untuk memimpin doa di depan dan kalian dimohon untuk berdiri. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua baca doa terlebih dahulu demi kelancaran dan kesuksesan dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa bersama, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Berdoa selesai. Terima kasih Darus, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah hadir semua hari ini? Hari ini semua
melihat kesiapan belajar kalian. Kira-kira pakaiannya gimana? Sudah rapi kan? Ya, tolong itu dikancingkan dulu, dirapihkan pakaiannya supaya kita lebih semangat lagi. Ibu ingin menampilkan senam otak ya untuk kalian agar lebih siap lagi menerima pembelajaran. Kalian diharap untuk berdiri. Mulai ya. Gimana anak-anak setelah kita senam otaknya? Bisa semua? Bisa. Semangat? Nah, baiklah, sekarang kita akan memulai, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya. Minggu kemarin Ibu pernah memberikan materi, yaitu materi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ingat, Bu. Apa Hasbiah? Tentang perceraian, Bu. Tentang perceraian. Kasih tepuk tangan. Nah, Hasbiah, Ibu ingin bertanya, perceraian menurut bahasa itu apa ya, Hasbiah? Secara bahasa perceraian ada artinya melepaskan, Bu, atau meninggalkan. Melepaskan atau meninggalkan. Bagus ya. Tepuk tangan. Makanya tentang menurut bahasa, tetapi menurut istilah pun ada ya tentang perceraian. Nah, kira-kira yang masih hafal siapa menurut bahasa, menurut istilah? Ibu, Iya, apa Danis? asalnya satu hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Iya, bagus ya. Kepada Hasbiah dan Danis telah memaparkan materi yang Kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi mawaris anak-anak, tentang bab mawaris. Nah, untuk bab mawaris ini Ibu ingin bertanya dahulu. Ingin bertanya apakah menurut kalian ya, atau kalian pernah berpengalaman di lingkungan kalian, apakah adil ketika laki-laki dan perempuan itu diberikan warisnya disamakan? Adil tidak? Siapa yang bisa menjawab? Bu. Iya, Jiran? Jawabannya, secara umum pembagian waris harus dilakukan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Pembagian harta warisannya adalah 2:1. Nah, apabila ada kesepakatan mau bisa menatakan, jawabannya itu boleh, Bu. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Terima kasih Jiran telah memberikan atau memaparkan materi mawarisnya ya. Itu menurut Jiran. Kemudian kita kan akan mempelajari tentang materi mawaris. Nah, apakah Ibu ada kaitannya dengan materi perceraian? Tentu saja ada kaitannya. Apa sih kaitannya? Nah, bahwasannya perceraian itu berkaitan dengan mewaris karena berhubungan dengan ahli waris. Karena setelah perceraian, ibu bapak itu atau bapaknya itu dia itu wajib dengan menafkahi anaknya meskipun dia sudah bercerai. Tetap dia memiliki hak sebagai ahli waris meskipun bercerai. Kemudian anak-anak dengan mempelajari ilmu waris itu,
tentang materi mewaris. Kalian dilihat kembali ke depan mengenai definisi mewaris. Mewaris adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta. Kemudian secara bahasa, definisi mewaris secara bahasa itu berasal dari kata warisa yarisu irsan mirosa, yang berarti berpindahnya sesuatu dari. Nah, mewaris itu biasanya dikenal yaitu sebagai ilmu faraid. Sekarang dasar hukumnya anak-anak. Ibu ini dasar hukumnya ini dibacakan oleh Ananda Rafiq ya. Dasar hukum mewaris itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 7. Silakan Ananda Rafiq untuk membaca ayat Al-Quran An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. Yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa ayat 7. Nah, itu dasar hukum berada dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Itu dasar hukum mewaris. Kemudian ada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang mewaris. Silakan dibaca Saudara Jausan. Al-haq wal faraid bi ahliha kama baqiya fahuwal ula rizli rajulin zakarin, yang artinya berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini merupakan dasar hukumnya mewaris juga ada dalam hadis Bukhari. Kemudian kita akan mempelajari rukun mewaris. Yang pertama itu ada muwaris. Muwaris yaitu orang yang meninggalkan harta warisan tentunya. Yang kedua itu yaitu waris atau ahli waris, orang-orang yang berhak menerima warisan seperti suami, istri, anak, atau orang tua atau kerabatnya. Nah, yang ketiga adalah tilkah, yaitu adanya harta warisan. Artinya harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan bahwa sebelum membagikan harta warisan, kita itu harus memperhatikan apakah orang yang meninggal dunia itu yang pertama adalah mempunyai utang atau kewajiban yang harus dibayar dahulu. Kemudian yang kedua, adanya biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang ketiga, adanya wasiat. Dan yang keempat, harta yang tidak dapat diwariskan. Maksudnya harta yang tidak dapat diwariskan itu adalah harta yang masih sengketa. Kemudian ada identifikasi ahli waris. Ahli waris itu diidentifikasi yaitu melalui apakah dia itu benar-benar ahli warisnya atau bukan. Kemudian yang menyebabkan mendapat harta warisan.
diumumkan meninggal dunia, maka kepada siapa harta warisan dibagikan? Baik, terima kasih, bagus sekali ya pertanyaannya. Tadi yang kami katakan apabila orang tuanya. Dan siapa lagi yang belum paham yang mau bertanya? Ibu, Ya Dea? apakah anak angkat berhak mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya, Bu? Nah, bagus sekali ya. Dea bertanya tentang anak angkat. Apakah paham semuanya? Sekarang Ibu akan menayangkan suatu video kasus. Harap kalian menyaksikan tentang video tersebut. Pemirsa tidak terima dituduh telah melakukan perusakan sebuah rumah dan tempat usaha karena ingin menguasai harta warisan orang tua. Seorang pengusaha Jambi melaporkan adik kandungnya ke Mapolda Jambi. Merasa tidak terima karena telah dituduh dan Nah, itulah kasus dari mewarisi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak menanggapi tentang kasus yang ibu siarkan tadi? Siapa yang mau menanggapi? Siapa yang menanggapi kasus tadi? Yang gimana? Darus? Orang yang tidak paham dalam pembagian hal hukum warisan akan mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan di antara saudara. Ya, bagus sekali ya. Apakah ada lagi yang mau menanggapi tentang kasus tersebut? Sudah paham? Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok dan Ibu nanti akan membagi setiap kelompok itu berbeda-beda kasusnya dan kalian akan memecahkan setiap kasus yang Ibu berikan kepada kelompok masing-masing. Silakan kita membagi kelompok. Ini akan dibagi menjadi kelompok 1. Ayo. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, nanti kelompok 1 dahulu ya. Silakan mempresentasikan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Anak-anak tolong perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini beranggotakan dengan 5 orang. Yang pertama saya sendiri dan Firdaus di samping saya. Dan saya Rizky Octavian dan di samping saya Rehan Bernama di samping saya. Saya Firman Abdullah di samping saya. Saya Muhammad Dursan. Nah, jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kasus yaitu seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki. Harta
Saya Ibu presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kalian? Tadi menjelaskan tentang suaminya meninggal. Dia meninggalkan ahli warisnya seorang istri dan 2 anak laki-laki. Jadi kelompok 1 itu menjelaskan bahwasannya dibagikan dulu kepada istrinya, kemudian setelah pembagian istrinya, kemudian kepada 2 anak, dan 2 anak itu disamaratakan karena jenis kelaminnya sama laki. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Yang pertama bernama Jeral Farisi, yang kedua Zayan, Mayor Rizky, Muhammad Fuzul Sulaiman, Abu Rijal Zayan. baik. Saya di sini akan membahas atau menambahkan kasus, yaitu seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang belum paham? Ibu, Ya, Adik. Berapa warisan yang didapat seorang seorang suami, bagian yang didapat oleh seorang suami? Suami mendapatkan 1/4 dari harta warisan karena si pewaris istri. Jadi 1/4 dikali dapat 20 juta sama dengan 40 juta. Ada yang mengerti? Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. Nah, alhamdulillah ya, kasus demi kasus telah terpecahkan dengan berbagai macam pembagian harta warisan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang apa tadi? Mawaris. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu mawaris. Mawaris itu adalah apa, anak-anak? Mawaris pembagian harta warisan. Alhamdulillah anak-anak, untuk diskusi berjalan dengan lancar dan Ibu bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwasanya kita mempelajari tentang ilmu Mawaris. Ilmu mawaris itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta warisan. Nah, secara bahasa mawaris itu yaitu diambil dari kata-kata warisan. Yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Terus menurut istilah mawaris itu apa ya? Menurut istilah yaitu berpindahnya kepemilikan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli waris. Ya. Ilmu mawaris itu yang kita kenal itu adalah ilmu faraid. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang rukunnya. Rukunnya yaitu ada mewaris, ada waris, dan ada tirkah atau harta warisan. Paham anak-anak? Alhamdulillah ya, itu untuk kesimpulan hari ini. Nah, anak-anak, Ibu ingin mengetahui atau mengukur tentang pemahaman kalian. Nah, kalian duduk di tempat masing-masing, kembali duduknya. Ibu akan membagikan tentang pemahaman kalian pada hari ini. Ibu ingin mengetahui atau
Sudah selesai? Silakan yang sudah selesai dikumpulkan ke depan ya. Kumpulkan. Semua nanti ibu akan menilai tentang pemahaman kalian sampai mana, dan untuk hasilnya ibu akan memberikan hasilnya nanti di pertemuan selanjutnya.